kalau di penghitungan PPh 21 sebelumnya ini lebih rumit dan lebih bervariasi. Dari Studio 528 Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Winda. Dan tentunya masih selalu di dalam segmen yang menarik, karena kita selalu membahas hal-hal yang menarik dan juga hal-hal yang enak lah pokoknya dibahas gitu terkait perpajakan. Dan kali ini kita akan bahas tentang ketentuan baru PPh Pasal 21. Tentunya saya tahu nih banyak kawan pajak yang udah bertanya-tanya ketentuannya sekarang yang baru seperti apa, dan pasti ada juga yang dapat THR, dapat bonus, terus hitungan pajaknya seperti apa, atau mungkin malah berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, segmen kali ini kita akan membahas itu terkait ketentuan PPh Pasal 21. Dan seperti biasa, nggak mungkin saya sendirian sampai nanti ngobrol sendiri. Nanti kayaknya bakalan bosan yang denger ya. Kita punya tamu undangan di sini. Ada penyuluh pajak KPP Pratama Karanganyar, yaitu adalah Mbak Adinda Novelia Puspita. Halo Mbak Dinda, apa kabar? Winda, apa kabar? Udah ketemu lagi Ini udah yang keberapa ya main ke sini ya? Kesekian banyak. Karena banyak yang asik kita bahas-bahas ya. Kali ini bener ya Mbak Dinda ya, kita punya ketentuan PPh Pasal 21 yang baru, yang mulai berlaku di tahun 2024 ini. Betul sekali. Itu sebenarnya kemarin kalau nggak salah berlakunya sejak 2024, tapi ketentuannya keluar di akhir Desember ya. Ada PP 58 tahun 2023, ada PMK 168, kemudian yang terakhir kemarin adalah Per 2 tahun 2024. Nah, sebelum kita bahas semuanya, ini kenapa nih Mbak Dinda pemerintah sampai memikirkan untuk memberi perubahan-perubahan di ketentuan PPh Pasal 21 ini? Ya, betul Mbak Winda. Jadi di PPh Pasal 21 ini kan yang sebelumnya banyak yang protes nih Mbak Winda nih, terutama pemotong pajaknya, memberi kerja maupun pegawainya juga. Jadi kalau di penghitungan PPh 21 sebelumnya ini lebih rumit dan lebih bervariasi, sehingga pemerintah membuat lebih simpel terhadap penghitungan PPh Pasal 21, sehingga nanti si pemotong pajak maupun si pegawainya bisa lebih mudah dalam menghitung PPh Pasal 21-nya. Oke, jadi ini intinya sebenarnya memberikan simplifikasi gitu ya, memudahkan. Jadi menyimpelkan. Karena iya memang benar banget kawan pajak. Jadi mungkin yang aware ya, perhitungan PPh 21 kalau boleh aku jelasin dulu ya Mbak Dinda ya. Jadi sebelumnya itu kita harus menghitung disetahunkan dulu. Jadi setiap bulan kawan pajak punya penghasilan berapa, disetahunkan dikali 12 dulu, dikurangi PTKP, dikali tarif, dibagi 12, baru ketemu tarif pajak bulan itu. Jadi agak rumit karena tiap bulan harus disetahunkan. Nah, kalau sekarang itu kita pakai ketentuan baru yang namanya adalah TER itu Mbak. Betul, ya. Jadi TER ini gimana nih maksudnya Mbak? Ya, TER itu kan singkatan dari tarif efektif bulanan ya Mbak Winda ya. Jadi kalau dulu kan betul yang dibilang Mbak Winda, jadi kita menghitung dulu dalam setahun, kemudian dibagi 12. Nah, kalau sekarang itu pemotong ini bisa menghitung berdasarkan TER-nya setiap bulannya, nanti dihitung dari penghasilan brutonya, kemudian dicari PTKP pegawainya berapa, nah kemudian baru bisa ditentukan tarif TER-nya. Oke, gitu. Tarif efektifnya ya, tarif efektif rata-ratanya ya, per bulan tuh berapa gitu. Jadi nggak perlu disetahunkan lagi. Lagi. Dan kalau untuk tarif TER-nya sendiri itu sudah ada patokannya gitu ya Mbak? Sudah ada patokannya Mbak Winda. Jadi TER-nya itu ada 3 bagian. Ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, untuk TER A itu sendiri nanti bisa dilihat dari PTKP-nya. Apakah PTKP-nya dari TK 0, kemudian TK 1, dan juga K0. Kemudian untuk TER B sendiri dilihat lagi dari PTKP pegawainya, yaitu TK 2 dan juga K1 dan juga K2. Kemudian untuk TER C sendiri yaitu PTKP-nya K3. Nanti bisa ditentukan kalau misalkan pegawai ini masuknya ke TER A, TER B, atau TER C. Oke. PTKP ini kalau mungkin
perlu diperjelas adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, betul. Jadi statusnya ya, kalau TK tadi adalah tidak kawin. Kalau K0 itu berarti maksudnya dia menikah tapi dengan 0 tanggungan. 0 tanggungan, gitu ya. Gitu. K3 berarti menikah dengan 3 tanggungan. Jadi kawan pajak kalau dapat penghasilan sekarang tiap bulan ini lebih mudah gitu ya. Baik dari sisi pemotong maupun dari penerima penghasilan nih Mbak Dinda ya. Jadi dia bisa gampang gitu. Oh, penghasilan saya sebulan berapa gitu. Kemudian bisa langsung dicari tarif efektif rata-ratanya berapa gitu. Berarti artinya kalau setiap bulan penghasilannya berbeda-beda, itu tarif ternya nanti berbeda-beda juga. Nggak perlu dihafalin kan ya Mbak Dinda? Nggak perlu itu ya? Karena banyak sekali jadi nggak perlu dihafalkan. Di kawan pajak tidak perlu khawatir, nanti tinggal kita ada kalkulator pajak juga Mbak Winda. Juga bisa juga nanti dihitung juga di aplikasi di websitenya di DJP Online. Udah dihitung sendiri. Kalkulator pajak itu online ya. Basisnya web. Jadi kalau kawan pajak pengen tahu nih potongan pajaknya bisa langsung gampang. Penghasilan sebulan itu brutonya berapa? Bruto ya Mbak ya? Totalnya berapa? Kemudian langsung aja PTKP statusnya apa? Sudah menikah, berapa tanggungan? Seperti nanti langsung ada kelihatan potongan pajaknya. Betul, langsung kelihatan. Nah, ini berlaku untuk setiap masa pajak Mbak? Atau ada masa-masa tertentu aja? Ya, nah jadi untuk THR ini berlakunya mulai dari Januari sampai dengan November Mbak Winda. Kemudian nanti di Desember masih sama dengan ketentuan sebelumnya. Dihitung berdasarkan penghasilan setahun, kemudian dikurangi PTKP dikalikan tarif pasal 17. Oh, sama aja. Sama aja. Berarti sebenarnya ini beda tapi sama. Betul. Gimana ini? Jadi yang beda itu hanya Januari sampai Novembernya, tapi di Desembernya sebenarnya sama aja. Dengan perhitungan sebelumnya sama aja. Berarti sebenarnya kawan pajak di ketentuan THR ini di PMK 168 ini tidak ada pembebanan pajak yang baru ya Mbak Dinda ya? Betul, tidak ada pembebanan. Nggak ada, sama aja. Yang beda adalah cara perhitungannya aja. Lebih mudah, lebih simpel di Januari sampai November. Brutonya berapa? Langsung dikali tarif ternya sendiri. Langsung ketemu. Nanti di akhir tahun dihitung ulang. Betul. Gitu ya. Pakai tarif yang sama dengan tarif sebelumnya. Jadi penghasilan netonya realnya berapa? Kemudian dikurangi PTKP dulu dikali tarif pasal 17. Bener ya? Nah, dengan skema seperti itu nih saya jadi bertanya-tanya, berarti mungkin nggak ya kalau ketika dihitung ulang nanti itu pajaknya jadi pas Desember ada kurang bayar atau bisa jadi ada lebih bayar, kan bisa jadi nih Mbak Dinda ya, di Januari sampai November dengan tarif THR ternyata pemotongan pajaknya lebih tinggi ketika kita hitung real di akhir tahun. Nah kalau kayak gitu gimana penanganannya? Ya, jadi nanti penghitungannya bisa menjadi kurang bayar dan juga lebih bayar. Nah, kalau yang kurang bayar ya seperti biasa ya Mbak Uni, berarti ada pembayaran pajaknya. Tapi kalau lebih bayar, nanti perusahaan akan membayarkan sisa atau lebih bayarnya kepada pegawainya. Jadi bukti potong tetap dibikin nihil ya, berarti dari sisi pegawai tidak ada kelebihan pajak karena kelebihan tadi langsung dibayarkan oleh perusahaannya. Jadi nggak ada karyawan yang lebih bayar gara-gara pemotongan ini. Betul. Kalau ada terjadi perhitungan ini, perusahaan yang mengembalikan langsung kepada karyawannya. Begitu. Jelas sekali. Jadi kalau kurang bayar ya berarti di Desembernya dilakukan pemotongan pajak yang lebih besar gitu ya. Nihil juga bisa jadi sih ya. Nihil juga bisa. Bisa jadi. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan pas di opening tadi, gimana kalau karyawan yang saat ini mendapatkan bonus atau THR nih kan, pas banget momennya. Itu perhitungan pajaknya menggunakan tarif THR ini seperti apa Mbak Dinda? Iya, jadi misalkan di dalam 1 bulan kan ada kita mau ada THR yang Mbak bisa ya, bisa THR, bonus, kemudian ada tunjangan yang lain, berarti nanti penghitungannya kita hitung penghasilan brutonya dari gajinya, totalnya. Gaji misalkan ditambahkan ada tunjangan, tambahkan tunjangan juga, ditambahkan kalau ada bonus tambah bonus juga, kemudian tambah lagi THR. Kemudian dikalikan THR bulanan tersebut di masa dicari ya, yang totalnya masuknya kemana gitu. Contohnya nih Mbak Dinda, kalau misalnya penghasilan brutonya nih 10 juta. 10 juta dalam 1 bulan itu 10 juta, kemudian dia masuk belum menikah. Jadi misalnya ada pegawai belum menikah, penghasilan sebulannya 10 juta, itu tarifnya berapa? Berarti kalau 10 juta belum nikah, berarti TK 0 ya Mbak Winda ya? 0. Berarti ikut THR yang 2%. THR A 2%. THR A 2%. Nanti penghitungannya berarti 2% dikalikan penghasilan brutonya 10 juta, maka pajaknya 200.000 ya? 200.000 ya? 200.000 Mbak Winda. Baik. Oke, jadi seperti itu ya gampang ya. Tarif THR-nya berapa, langsung dikasih berapa brutonya. Seperti itu. Walaupun bulan itu dapat THR, dapat bonus, mungkin ada bonus tahunan gitu ya. Itu tetap ditotal semuanya dalam
1 tahun. Jadi gampang dan ternyata nggak ada pembebanan pajak baru lagi. Tidak ada. Intinya sebenarnya kawan pajak saya khawatir gitu dengan ketentuan PPh 21 takutnya pajaknya makin besar atau mungkin makin rumit gitu. Ternyata tidak ada ya. Dan untuk penentuan tarif TER ini tentunya sudah melalui pengkajian yang sangat mendalam ya Mbak Dinda ya. Betul, Mbak Dinda. Jadi itu kalau dibandingkan dengan tarif UMR tertinggi di Indonesia itu kan di Jakarta ya sekitar 5 jutaan gitu. Untuk penghasilan belum menikah dengan penghasilan sekitar 5 juta itu masih belum kena pajak ya karena dia masih di TER A. TER A dan tarifnya 0%. Gitu. Karena masih di bawah yang tarif TER A itu 5 juta kalau nggak salah. 5 juta. Jadi kalau misalnya penghasilan masih di bawah UMR gitu ya dan dia belum menikah itu artinya sebenarnya tarifnya adalah 0%. 0%. Ya. Jadi tidak kena pajak. Tidak kena pajak sebenarnya ya. Oke, menarik sekali. Sudah terjawab sebenarnya tarif TER itu apa, terus gimana cara ngitungnya secara simpel udah dijelasin sama Mbak Dinda dan semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kawan pajak. Cuman ada satu lagi yang belum kita bahas yaitu adalah ketentuan di Per 2 tahun 2024. Banyak perubahannya, saya tahu banyak perubahannya tapi kayaknya perlu diulas yang penting-penting aja nih Mbak Dinda. Ya, jadi di Per 2 PJ 2024 ini mengatur tentang bentuk bukti potong juga dan formulir SPT PPh pasal 21 Mbak Dinda. Oh, jadi lebih ke pemotong ya, lebih ke pemotongannya. Jadi yang tadinya berbasis ISPT desktop itu ya, menjadi ke website. Jadi bisa di akun atau di djponline.pajak.go.id. Jadi sekarang di situ. Kemudian berarti ISPT 21 udah nggak dipakai lagi ya? Sekarang udah nggak dipakai lagi ISPT 21. Sejak masa Januari. Iya, per Januari 2024. Kemudian nanti ada juga formulir ini bisa juga pakai impor data juga Mbak, tetap bisa pakai impor data. Untuk yang lebih dari 20 pegawai. Kemudian untuk formulir lama juga masih bisa digunakan, asalkan belum menggunakan online sebelumnya. Oh, maksudnya masih bisa lapor secara manual gitu, pakai formulir kan boleh ya? Masih bisa. Boleh, asalkan belum pernah online, terus juga tidak sampai 20 tadi ya? Iya, betul. Oke, berarti perubahan yang pertama tadi sudah berbasis web. Kalau tadinya kan ISPT desktop yang harus diinstal di laptop atau di komputernya masing-masing. Kemudian nanti laporannya harus lagi di-upload di e-filing DJP online. Kalau sekarang udah langsung bisa ke web di DJP online DJP online nanti. Terus yang kedua tadi formulirnya kertas atau formulir itu masih bisa digunakan. Tapi sebagai catatan ya kawan pajak ya, formulirnya ada sedikit perubahan. Jadi kalau mau lapor secara manual pastikan menggunakan formulir yang terbaru sesuai di Per 2 tahun 2024. Kemudian ada kewajiban lain lagi mungkin Mbak Dinda yang ada diatur di Per 2 tadi? Betul, untuk bukti potong. Jadi si pemberi kerja ini wajib membuat bukti potong setiap bulannya. Oke. Bagi pegawai yang menerima penghasilan. Kalau dulu kan cukup di masa Desember ya Mbak Dinda ya, kalau misalkan pegawainya ini masih di bawah PTKP. Iya, digunggung di total dimasukin jadi satu gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau seluruh pegawainya ini menerima penghasilan, jadi si pemberi kerjanya wajib membuat bukti potong setiap bulannya dan juga melaporkan SPT masa PPh pasal 21 setiap bulannya. Kemudian sampai dengan Desember juga, Januari sampai dengan Desember, nggak hanya Desember saja. Nggak hanya Desember aja. Betul. Jadi kalau dulu kalau ada pegawai yang penghasilan masih di bawah PTKP itu biasanya digabung ya, digabung di 1721 Romawi 1. Pegawainya berapa, penghasilan totalnya berapa, terus pajak yang dipotong berapa, biasanya gitu. Kalau di bawah PTKP berarti kan pajaknya 0. Kalau sekarang sepanjang perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan itu wajib dibuatkan bukti potong untuk masing-masing pegawai. Betul, untuk masing-masing pegawainya dibuatkan. Untuk masing-masing pegawai. Itu kewajiban dari pemotongnya. Kemudian selain membuat bukti potong, berarti dia wajib untuk melakukan pelaporan SPT masa PPh 21. Walaupun SPT-nya nihil. Betul, tetap harus dilaporkan. Nih catatan buat para pemotong pajak. Kalau dulu yang wajib hanya Desember aja. Kalau misalnya Januari sampai November gak ada pajak dipotong, wajibnya hanya Desember aja. Januari sampai November tidak perlu lapor SPT. Tapi kalau sekarang wajib semuanya. Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember itu wajib melakukan pelaporan PPh pasal 21 maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, pembuatan bukti potong dan laporannya tadi melalui web ya di DJP online. Nanti ada layanannya adalah e-Bupot PPh pasal 21 atau 26. Baru semuanya ini. Jadi
kewajiban untuk pemotong jelas ya di PR 2. Kalau boleh aku rangkum lagi, itu adalah pertama harus membuat bukti potong gitu. Kalau misalnya memang karyawannya mendapatkan penghasilan. Sepanjang karyawan mendapatkan penghasilan, maka buatkan bukti potong setiap bulan. Kemudian setelah itu membuat pelaporan SPT masa PPh 21 di web itu juga. Tuh, semuanya jadi satu. Sebenarnya kalau misalnya sudah terbiasa, enak ya. Semua di dalam aplikasi berbasis web, jadi datanya itu tersimpan di web kita di server. Jadi nggak ada kendala yang laptopnya rusak, jadi database-nya hilang gitu. Semuanya sudah tersimpan secara rapi. Gitu ya Mbak Dinda ya. Lebih mudah lah ya Mbak. Lebih mudah. Jadi nggak usah khawatir kawan pajak, dengan adanya ketentuan PPh pasal 21 yang baru ini ternyata memudahkan. Tujuannya adalah memudahkan kita dan memberikan kepastian hukum. Jadi untuk pemberi kerja dan juga untuk yang mendapatkan penghasilan. Kemudian juga PPh 21 yang baru ini memberikan kepastian terkait pelaporan dan bukti potong juga untuk para karyawannya. Seperti itu Mbak Dinda. Betul sekali Mbak Dinda. Kayaknya cukup menarik dan sudah cukup sangat jelas terkait ketentuan PPh pasal 21. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama Mbak Dinda. Sampai ketemu kembali kita Mbak. Oke, kita kayaknya harus menjadwalkan lagi nanti episode berikutnya kita mau bahas apa lagi. Oke. Seru ternyata bahas-bahas ini ya. Oke, terima kasih kawan pajak sudah bersama kita, udah menyimak penjelasan terkait ketentuan PPh pasal 21 yang baru lagi. Kalau ada pertanyaan atau masih belum jelas, bolehlah datang ke KPP Karanganyar ya, atau ke KPP terdekat. Boleh. Oke kawan pajak, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dari kita berdua. Semoga bermanfaat, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan jangan lupa untuk follow seluruh akun media sosial dari KPP Pratama Karanganyar agar kawan pajak bisa mendapatkan update informasi terbaru, ketentuan-ketentuan terbaru, dan juga kalau ada info-info penting lainnya, jadi tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk like, comment, juga subscribe akun YouTube kita di Pajak KRA. Kalau gitu saya undur diri dulu, Mbak Dinda juga undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.